Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 11 bab 1 sub 3 mengenai kasus pelanggaran HAM. Konsep materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah mengenai pengertian pelanggaran HAM, jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM berat dan ringan, penyebab pelanggaran HAM, yaitu faktor internal dan eksternal, dan contoh kasus serta akibat pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka 6, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik itu disengaja atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat, yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Apa itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Jadi inti dari pelanggaran HAM berat adalah mengancam nyawa manusia. Dibagi dua pelanggaran HAM berat ini, yaitu kejahatan genosida. Inti dari genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan menyerang secara meluas atau sistematik. Nah, tujuan utamanya ini ditujukan kepada penduduk sipil atau warga sipil. Yang ketiga adalah kejahatan perang. Kejahatan perang ini adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang dinamakan penjahat perang. Apabila terjadi pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Yang keempat adalah kejahatan agresi. Kejahatan agresi dapat diartikan sebagai tindakan yang merencanakan, mempersiapkan, menginisiasi atau melaksanakan oleh seseorang dalam posisi yang secara efektif mempunyai kontrol atas atau secara langsung pada politik atau tindakan militer dari suatu negara. Berikutnya adalah pelanggaran HAM ringan. Apa itu pelanggaran HAM ringan? Yaitu pelanggaran HAM yang ringan, tidak sampai mengancam keselamatan jiwa manusia. Contohnya seperti pencemaran nama baik, yakni upaya mencemarkan nama baik seseorang dengan berita palsu atau sebagainya. Perampokan dan pencurian, yaitu upaya merebut barang atau kepemilikan orang lain secara paksa. Pengancaman, yaitu upaya mengancam dan mengintimidasi orang lain dengan bentuk kekerasan. Kemudian kekerasan dan penganiayaan, yaitu upaya melakukan penganiayaan berupa pemukulan, kekerasan fisik kepada orang lain. Pelanggaran HAM ringan apabila dibiarkan bisa menjadi pelanggaran HAM berat yang bisa mengancam jiwa orang lain. Kenapa terjadi pelanggaran HAM? Kita bisa lihat dari faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Yang pertama adalah keadaan psikologis pelaku. Yang kedua adalah sifat egois. Yang ketiga, tidak toleran dan individualis. Yang keempat, tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM yang rendah. Yang kelima, tidak memiliki empati dan rasa kemanusiaan. Yang keenam, adanya diskriminasi dan dendam masa lalu. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia. Yang pertama adalah tidak berjalannya kepastian hukum atau penegakan hukum. Hal ini bisa menyebabkan para pelaku pelanggaran HAM tidak merasa jerak karena tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi, struktur, politik, dan sosial. Kesenjangan di sini menggambarkan telah terjadi ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan ketidakteraturan, tindak kriminal, nepotisme, korupsi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi memberikan dampak positif dan negatif. Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah faktor negatif dari penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang tidak terkontrol seringkali digunakan untuk melanggar HAM orang lain. Contohnya, melakukan penipuan, penculikan, dan sebagainya. Yang keempat adalah pemahaman HAM yang kurang jelas atau yang rendah. Pemahaman seperti pemikiran bahwa HAM tidak perlu ditegakkan dan sebagainya menyebabkan seringkali terjadinya pelanggaran HAM. Yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan baik pemerintah maupun penguasa, dalam hal ini perusahaan swasta, seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM orang lain. Yang keenam adalah lembaga penegak hukum kurang berfungsi, sehingga mengakibatkan kekecewaan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih melakukan main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Berikutnya adalah contoh kasus dan akibat pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama adalah terjadinya pembunuhan aktivitas HAM Munir yang terjadi pada tanggal 7 September 2004. Dalam kasus pelanggaran HAM ini terjadi penghilangan nyawa seorang aktivis HAM Munir. Kasus ini telah diselesaikan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung, namun pihak keluarga korban merasa tidak puas dan mengajukan kepada Mahkamah Internasional. Berikutnya adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yaitu di sini adalah aktivitas demonstrasi mahasiswa yang menuntut Bapak Soeharto yang waktu itu menjabat turun dari jabatannya. Dalam tragedi ini menewaskan beberapa mahasiswa yang melakukan tindakan demonstrasi. Yang ketiga adalah penculikan aktivis mahasiswa pada tahun 1997 sampai 1998. Peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998. Nanti silakan kalian membacanya lebih jelas. Setelah kalian mempelajari beberapa kasus terjadinya pelanggaran HAM, apa akibatnya apabila terjadi pelanggaran HAM? Akibat yang pertama adalah tidak terciptanya kesinambungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua, tidak terwujudnya hubungan timbal balik yang positif atau yang baik.
Yang ketiga yaitu hak asasi manusia tidak bisa ditegakkan. Yang keempat, banyak terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan nilai kemanusiaan. Yang kelima, keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan tidak dapat tercipta. Demikian materi untuk kesempatan kali ini yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.